Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Adaptasi anime Isekai Meikyu baru saja telah selesai tayang pada episode 12-nya kemarin. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan anime ini. Mulai dari penjelasan singkat mengenai ketiga harem yang muncul di scene penutup animenya, hingga mengenai perkiraan untuk season lanjutannya. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Di sepanjang anime ini, kita semua tahu bahwa ceritanya hanya berfokus pada Michio yang merupakan MC di seri ini bersama dengan dua harem pertamanya saja, yaitu Roxane dan Sherry. Sementara tiga harem lainnya hanya diperlihatkan sekilas, yaitu dalam beberapa potongan scene di masa depan, serta pada bagian penutup episode terakhirnya saja. Nah, di sini kita akan membahas semua harem Michio tersebut. By the way, karena dua harem pertamanya yaitu Roxane dan Sherry telah banyak muncul di animenya, maka untuk di video kali ini kita hanya akan fokus membahas tiga harem lainnya saja, di mana ketiga harem inilah yang sekilas dimunculkan di episode terakhirnya kemarin. Jadi bisa dibilang, video ini hanyalah breakdown singkat untuk bagian penutup episode terakhirnya saja. Oke, langsung aja. Pada scene pertama di bagian penutup ini, kita bisa melihat Michio yang sedang membeli harem ketiganya. Nah, harem ketiga ini adalah seorang Catkin bernama Miria. Pada web novelnya, dijelaskan bahwa alasan Miria bisa menjadi seorang budak adalah karena ia ketahuan memancing di sebuah kuil, di mana perbuatan tersebut harusnya dilarang dan diyakini dapat mengundang hukuman ilahi. Nah, menurut kepercayaan mereka, hukuman tersebut baru bisa mereda jika Miria dijual dan dijadikan seorang budak. Dan begitulah hingga bagaimana Miria bisa berakhir menjadi seorang budak lalu dibeli oleh Michio. Pada scene ini, kita juga bisa melihat bahwa tempat Michio membeli Miria bukan di tempat Alan, tempat yang sama dengan saat ia membeli Roxane dan Sherry sebelumnya. Namun berdasarkan penjelasan di novelnya, Michio tetap mendapatkan surat rekomendasi dari Alan. Oke, lanjut. Harem selanjutnya adalah seorang Dragon King yang bernama Vesta. Bisa dilihat pada scene ini, Michio mendapatkan Vesta bukan dari penjual budak lagi, namun yang mendapatkannya dari suatu pelelangan. Di masa lalu, kedua orang tua Vesta juga merupakan seorang budak. Karena itu, bisa dikatakan bahwa Vesta telah menjadi budak sejak ia terlahir. Karena rasnya yang merupakan seorang Dragon King, maka tubuhnya juga lebih besar dari yang lainnya. Pada novelnya bahkan dijelaskan bahwa tinggi Vesta adalah 2 meter atau lebih. Selain itu, dua semangka yang dimiliki Vesta juga tentunya lebih besar dari semua harem lainnya. Namun jangan mengira karena tubuhnya yang besar, maka ia juga lebih tua. Karena faktanya umur Vesta masih 15 tahun, yang berarti ia setahun lebih muda dari Roxane dan Sherry. Dan harem Michio yang terakhir adalah Rutina. Berbeda dengan 4 harem sebelumnya, Rutina bisa didapatkan oleh Michio tanpa mengeluarkan uang sedikit pun, karena Rutina adalah pemberian dari seorang bangsawan. Rutina sendiri awalnya adalah seorang putri bangsawan. Lalu, bagaimana Rutina bisa berakhir menjadi seorang budak? Nah, pada web novelnya dijelaskan bahwa sempat terjadi perselisihan bangsawan antara keluarga Rutina dengan seorang Diuk. Saat itu Michio juga ikut terlibat dan berpihak pada Diuk. Dengan begitu, dimulailah perselisihan antara Diuk yang dibantu oleh Michio dengan keluarga Rutina. Singkat cerita, perselisihan tersebut berakhir dengan kekalahan keluarga Rutina. Sehingga dengan begitu, Rutina pun menjadi tawanan perang dan ditahan sebagai budak. Setelah itu, Diuk yang telah dibantu oleh Michio kemudian menyerahkan Rutina pada Michio. Dan dengan begitu, Rutina pun bergabung ke harem Michio. Nah, kira-kira begitulah profil singkat serta latar belakang dari ketiga harem Michio yang hanya sekilas diperlihatkan di animenya. Lalu, apakah ada kemungkinan agar anime ini bisa mendapatkan season lanjutan? Nah, perlu diketahui, harem Michio pada novelnya saat ini masih tetap 5, sama seperti yang diperlihatkan pada animenya. Lalu, jika dilihat dari gaya adaptasi pada scene penutup anime ini, yang telah memperlihatkan Michio membeli semua haremnya, seolah memberitahu kita semua bahwa anime ini telah berakhir bahagia hanya dengan 1 season saja. Kalaupun tak ada season lanjutan, ending dari season pertamanya pun sudah cukup, karena telah ditutup dengan kehidupan Michio dengan semua haremnya. Jadi kalau menurut Mimin sendiri, kecil kemungkinan untuk anime ini bisa mendapatkan season lanjutan. Namun, bukan berarti itu mustahil. Karena animenya sendiri belum mengadaptasi keseluruhan chapter novelnya, sehingga bahan adaptasi untuk animenya tentunya masih sangat banyak. Nah, jadi mungkin itulah sedikit pembahasan anime Isekai Meikyu pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.